Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar launching penguatan program pekarangan pangan lestari serentak pada Senin di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalteng. Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo bersama Ketua Pengurus YKB Daerah Jawa Timur Nyonya Ade Imam Sugianto melakukan kunjungan ke Sekolah Luar Biasa Kemala Bayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. Kasus penggelapan 15 ton beras milik seorang pengusaha asal Palembang akhirnya terungkap. Polisi memastikan bahwa aksi ini dilakukan oleh supir truk yang mengangkut beras tersebut. Di informasi pertama, pemirsa, kasus penggelapan 15 ton beras milik seorang pengusaha asal Palembang akhirnya terungkap. Polisi memastikan bahwa aksi ini bukan dilakukan oleh supir truk yang mengangkut beras tersebut, melainkan oleh penyedia truk berinisial AD. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Benyahdi yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKBP Arfan Zulfan Sipayung dan Wakasat Reskrim AKP Dimitri Mahendra menjelaskan bahwa kejadian ini bermula saat korban Bambang Irawan berencana mengirimkan 15 ton beras dari Palembang ke Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Untuk keperluan tersebut, ia meminta rekannya Sriwati mencarikan truk pengangkut. Pada tanggal 24 Januari 2025, korban akan mengirim beras seberat 15 ton dari Palembang ke Tangerang. Kemudian korban ini menghubungi saudara Sriwati untuk dicarikan truk. Kemudian yang bersangkutan memposting di grup WhatsApp untuk ekspedisi angkutan. Pada saat itu ada yang membalas, ya, blastingan WhatsApp tersebut yang diduga pelaku. Kemudian menghubungi pelaku ini, menyanggupi dan menghubungi saudara Rizky sebagai supir yang mengantarkan beras dari Palembang ke arah Tangerang. Kemudian di dalam perjalanan pada saat pengiriman dari Palembang ke Tangerang, supir ini dihubungi oleh pelaku, ya, agar supir tidak mengarah ke Tangerang, melainkan mengarah ke Jelambar. Setelah kendaraan dan supir sampai di wilayah Jakarta Barat, pelaku ini mengawal kendaraan tersebut menggunakan sepeda motor, sampailah di lokasi di Jelambar. Pada saat di Jelambar, semua beras diturunkan di daerah Jelambar. Kemudian setelah diturunkan pada sore hari, pada malam harinya
pelaku ini menyewa kendaraan lain lagi untuk mengangkut beras-beras tersebut ke pasar beras di Cipinang, Jakarta Timur. Sriwati kemudian mengunggah permintaan tersebut di grup WhatsApp ekspedisi dan permintaan itu diproses oleh Ade yang menyatakan sanggup menyediakan truk untuk mengangkut beras. Setelah mendapatkan truk, Ade menghubungi seorang sopir bernama Rizky untuk menjalankan tugas pengiriman. Di tengah perjalanan, Ade memberikan instruksi kepada sopir agar tidak menuju Tangerang, melainkan ke Jalan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sopir yang tidak mengetahui rencana tersebut mengikuti arahan yang diberikan. Setibanya di Jakarta Barat, Ade mengawal truk dengan sepeda motor hingga tiba di daerah Jelambar, tempat beras seberat 15 ton itu diturunkan. Selanjutnya, Ade menyewa kendaraan lain untuk memindahkan beras tersebut ke Pasar Beras Cipayung, Jakarta Timur. Sebanyak 10 ton beras dikirim ke gudang Padigital, sedangkan 5 ton lainnya disimpan di gudang PT Tri Usaha Pangan. Proses pemindahan ini dilakukan pada Minggu 26 Januari 2025. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap Ade di Kampung Jaha, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kerugian akibat aksi penggelapan ini ditaksir mencapai 180 juta. Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat, modus operandi yang digunakan Ade adalah dengan mengubah arah tujuan pengiriman untuk kepentingan pribadi. Hasil penjualan beras tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengingat ia saat ini tidak memiliki pekerjaan. Polisi masih terus menyelidiki lebih lanjut terkait kemungkinan pengembalian beras yang telah terjual. Dan akibat perbuatannya, Ade dijerat dengan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Agus Nugroho memimpin pelaksanaan panen raya jagung serentak tahap 1 yang digelar di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Rabu 26 Februari 2025 sebagai wujud dukungan Polri atas program Astacita pemerintah. Acara diawali dengan mengikuti pelaksanaan Zoom Meeting dalam pelaksanaan panen raya jagung serentak dalam rangka mendukung swasembada pangan yang dipimpin Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Hadir dalam pelaksanaan kegiatan di Labuan Toposo, diantaranya unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Kadis Pertanian Provinsi Sulteng, Kepala Bulog Sulteng, Irwasda, dan para pejabat utama Polda Sulteng. Kapolda Sulteng dalam keterangannya mengatakan, panen ini merupakan hasil dari program tanam bersama yang telah dilakukan pada 20 November 2024 lalu. Kapolda juga berharap kegiatan ini semakin mendorong masyarakat untuk terus berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan adanya panen serentak ini, Polda Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam mendukung program pemerintah di sektor pangan, khususnya dalam produksi jagung sebagai perwujudan Astacita. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya melalui Pos Kamtipmas Taman JK menggelar upacara bendera di SD SMP Satap Uweralulu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Upacara ini dipimpin langsung oleh Danpos Taman JK Bribka Ismianto. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air kepada para siswa sebagai generasi penerus bangsa. Dalam pelaksanaannya, para siswa tampak antusias mengikuti jalannya upacara yang diharapkan dapat membangkitkan semangat patriotisme mereka.
Dan Satrimo Polda Sulawesi Tengah selaku Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya, Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre menyatakan bahwa upacara bendera di sekolah-sekolah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan, khususnya di wilayah operasi. Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre juga menambahkan, usai melaksanakan upacara bendera, personil Pos Kamtipmas juga memberikan bantuan berupa alat tulis dan tas sekolah kepada para siswa SD SMP Satap Uweralulu. Kami Satgas 3 Preventif of Madagoraya 2025 tahap 1 atas dasar perintah Bapak dan Satrimo Sulawesi Tengah selaku Satgas 3 Bapak Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre SIK MSI rutin melaksanakan upacara bendera di sekolah-sekolah khususnya yang berada di wilayah Pos Kamtipmas Madagoraya. Harapannya agar anak-anak ini kita tanamkan rasa nasionalisme sejak dini karena mereka merupakan generasi-generasi penerus bangsa. Sementara itu, Kepala SD SMP Satap Uweralulu Nasria mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya atas kunjungannya. Kami dari Kepala SD SMPN 1 Atap Uweralulu atas nama Nasria SPDI mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Brimo Satgas 3 Madagoraya atas kunjungannya ke sekolah kami untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Harapan kami semoga anak-anak kami khususnya di SD SMP 1 Atap Uweralulu dapat meningkatkan rasa nasionalisme ke depannya untuk negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara bendera ini menjadi momentum penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa di kalangan generasi muda, terutama di wilayah operasi khususnya di Kabupaten Poso. Kapolres Pasaman Barat, Polda Sumatera Barat, dan Ibu Bayangkari bersama dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Pasaman Barat menggelar kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan di Batang Toman Corong Simpang 4, Nagari Lingkungan Auwa, Kecamatan Pasaman. Dalam kegiatan ini, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Pasaman Barat beserta pengurus Bayangkari Cabang Pasaman Barat. Dalam kegiatan bantuan sosial ini merupakan wujud kepedulian jajaran Polres Pasaman Barat kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam kegiatan bansos ini, pihaknya melibatkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dengan sasaran masyarakat kurang mampu dan kaum duafa ataupun masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut. Dari Humas Polres Pasaman Barat Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Pori TV. Antisipasi gangguan Kamtipmas, jajaran Polres Ciamis Polda Jabar terus melakukan patroli jalan raya dalam rangka cipta kondisi antisipasi gangguan Kamtipmas menyambut dan selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk patroli jalan raya dan mendatangi masyarakat yang sedang beraktivitas untuk memberikan imbauan agar bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Patroli ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan suci Ramadan, dan ini bertujuan agar memberikan rasa nyaman dan aman masyarakat, sehingga warga merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat menyambut dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dari Humas Polres Ciamis Polda Jawa Barat melaporkan untuk Pori TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.